yang lebih banyak PeB-nya maka lebih kuatlah kepolarannya. Karena H2O lebih banyak PeB-nya yaitu 2, sedangkan NH3 PeB-nya hanya 1, maka kepolaran dari H2O itu lebih besar dari NH3. Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Pelajaran kita kali ini masih lanjutan dari ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Untuk memudahkan kita mempelajari ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar, maka kita bedakan dulu antara molekul yang mengandung 2 atom dengan molekul yang mengandung 3 atau lebih atom. Bagian A, untuk molekul yang mengandung 2 atom. Untuk molekul yang mengandung 2 atom masih kita bagi atas 2 bagian, yaitu 2 atom yang tidak sejenis dengan 2 atom yang sejenis. Untuk atom yang tidak sejenis, suatu ikatan kovalen disebut polar apabila PeI tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Maka untuk melihat kekuatannya, kita buat dulu titik Lewis dari kedua atom tersebut. H titik Lewisnya 1, Cl titik Lewisnya 7. Maka karena titik Lewis dari Cl ini lebih banyak, maka nanti elektron dari H ini akan tertarik lebih kuat terhadap Cl. Maka seolah-olah nanti ya PeI-nya ini akan tertarik mendekat kepada Cl seperti ini. Ya, PeI itu adalah pasangan elektron ikatan, di mana elektron yang dipakai bersama membentuk ikatan antara H dengan Cl. Kemudian karena kekuatan daya tarik Cl ini, maka nanti hidrogen ini membentuk dipol positif dan Cl membentuk dipol negatif. Itulah penyebabnya maka disebut ikatan kovalen ini adalah ikatan kovalen polar. Kemudian kalau kita gambarkan ibarat kekuatan ya, maka kekuatan daripada Cl lebih besar daripada kekuatan hidrogen. Sehingga itulah yang saya bilang tadi, terbentuklah momen dipol, di mana H membentuk dipol positif dan Cl membentuk dipol negatif. Kemudian kita simpulkan dari sini, nanti untuk semua molekul yang mengandung 2 atom yang tidak sejenis, itu pasti berikatan kovalen polar. Bisa misalnya antara HBr, HF, HI, dan lain sebagainya. Untuk molekul yang mengandung 2 atom tetapi atomnya sejenis, misalnya H2 dan Cl2, karena atomnya sejenis, maka nanti PeI akan tertarik sama kuat kepada kedua atom. Maka suatu ikatan kovalen disebut non-polar apabila PeI tertarik sama kuat ke semua atom. Kalau kita gambarkan kembali titik Lewis dari hidrogen, di mana hidrogennya ada 2, maka kekuatan daya tarik antara hidrogen yang di kiri dengan yang di kanan sama, sehingga PeI ini tertarik sama kuat ke kedua atom tersebut. Hal itulah penyebab maka disebut ikatan kovalen ini adalah ikatan kovalen non-polar. Begitu juga untuk Cl2, di mana Cl masing-masing mempunyai titik Lewis 7, maka kekuatan daya tarik antara Cl yang di kiri dengan di kanan sama kuat, sehingga senyawa ini pun kita sebut dengan senyawa non-polar. Dan ini berlaku bagi unsur-unsur ya
yang sejenis di dalam senyawa, ya. Kalau senyawanya terdiri dari unsur yang sejenis, maka itu kita pastikan adalah ikatan kovalen non-polar. Untuk molekul yang mengandung dua atom, kepolaran dapat juga ditentukan dari perbedaan keelektronegatifan. Keelektronegatifan untuk tiap unsur berbeda-beda. Misalnya F 4,0, Cl 3,0, Br 2,8 dan I 2,5. Maka untuk senyawa yang tidak sejenis tentunya mempunyai selisih keelektronegatifan. Maka itu merupakan senyawa polar. Tetapi bagi senyawa yang terdiri dari unsur sejenis tentunya tidak memiliki selisih keelektronegatifan. Maka kita sebut dengan senyawa non-polar. Mempunyai selisih artinya kita kurangkanlah nanti keelektronegatifan dari satu unsur dengan unsur yang lain. Maka jika unsurnya ini tidak sama dari satu senyawa, tentunya karena tidak sama jumlah keelektronegatifan, ada selisih keelektronegatifan-nya. Tetapi bagi senyawa yang terdiri dari unsur yang sama, berarti keelektronegatifan dari dua unsur adalah sama. Jika dikurangkan maka sama dengan 0, sehingga kita sebut dengan senyawa non-polar. Makin besar perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan, makin besar pula kepolaran ikatan itu. Itu dapat kita lihat pada contoh soal. Contoh soal. Diketahui keelektronegatifan unsur F 4,0, Cl 3,0, Br 2,8 dan I 2,5. Maka susunlah kelima molekul berikut berdasarkan urutan bertambahnya kepolaran, ya. Bertambahnya kepolaran artinya kita susunlah dari yang lebih lemah kepolarannya sampai yang lebih kuat kepolarannya antara ClF, ICl, BrCl, BrF dan IBr. Maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung semua selisih keelektronegatifan dalam kelima senyawa ini, ya. Misalnya seperti ini, ClF berarti kita kurangkanlah antara selisih antara F dengan Cl. Itu 4 kurang 3, maka 1. Untuk ICl, I 2,5 sedangkan Cl 3, berarti selisihnya adalah 0,5. BrCl, Br 2,8 dan Cl 3,0, berarti selisihnya 0,2. BrF, Br 2,8, F4, maka selisihnya 1,2. Kemudian IBr I 2,5, Br 2,8, maka selisih keelektronegatifan adalah 0,3. Maka kalau kita lihat selisih ini, yang terbesar adalah 1,2, yang terkecil adalah 0,2. Maka kita urutkanlah selisihnya itu dari yang terkecil dari 0,2 ke 1,2 seperti berikut ini, di mana 0,2 lebih kecil dari 0,3, lebih kecil dari 0,5, lebih kecil dari 1,0 dan lebih kecil dari 1,2. Kemudian kita lihatlah senyawa apa yang selisihnya 0,2 dan senyawa apa yang selisihnya 1,2 dan yang lainnya. Maka kita urutkanlah sesuai dengan kenaikan harga selisih keelektronegatifan tadi. Maka susunan dari kelima molekul berikut ini berdasarkan bertambahnya kepolaran adalah BrCl, baru IBr, baru ICl, baru ClF dan BrF. Demikianlah menentukan kepolaran dari molekul yang mengandung dua atom. Bagian B, untuk molekul yang mengandung 3 atau lebih atom. Contohnya H2O. H2O itu memiliki 3 atom. 2 atom H, 1 atom O. NH3 itu memiliki 4 atom, 1 atom N dan 3 atom H. Maka suatu ikatan kovalen disebut polar jika atom pusatnya mempunyai PeB. Jadi dari kedua senyawa ini kita harus mengenal dulu yang disebut dengan atom pusat. Kemudian atom pusat itu kita perhatikan apakah masih mempunyai PeB atau tidak. PeB adalah pasangan elektron bebas. Tentunya yang pertama kita buat adalah
struktur Lewis dari H2O. O kekurangan 2 elektron, dia akan mengambil dari H yang di kiri dan juga H yang di kanan. Sebenarnya ini sudah kita pelajari dalam ikatan kovalen. Kemudian terjadilah ikatan seperti ini. Maka yang dipakai bersama di sini itu kita sebut dengan PEI. Kemudian atom pusatnya adalah O. Nah, kita lihatlah O ini apakah ada PEB-nya. Yang di bawah inilah yang kita sebut dengan PEB. Yang di atas ini juga kita sebut dengan PEB. Maka di dalam H2O ada 2 PEB. Karena O memiliki PEB, maka H2O ini disebut dengan ikatan kovalen polar. Begitu juga dengan NH3, kita buat struktur Lewisnya. H kekurangan masing-masing 1 diambil dari N, ya. Ini kemudian N mengambil 3 dari masing-masing H. Maka di sini masih ada yang belum terpakai oleh H. Maka kita sebutlah itu dengan elektron bebas, jumlahnya 2. Berarti pasangan elektron bebas, di mana N ini adalah atom pusat. Maka jika atom pusatnya mempunyai PEB, maka disebutlah itu dengan ikatan kovalen polar. Inilah yang disebut dengan PEB, jumlahnya ada 1. Jadi kalau kita bandingkan antara H2O dengan NH3 ini, siapakah yang lebih kuat kepolarannya? Karena tadi kepolaran ditentukan dari harga PEB di dalam pusatnya ini, maka tentunya yang lebih banyak PEB-nya maka lebih kuatlah kepolarannya. Karena H2O lebih banyak PEB-nya yaitu 2, sedangkan NH3 PEB-nya hanya 1, maka kepolaran dari H2O itu lebih besar dari NH3. Yang kedua, suatu ikatan kovalen disebut nonpolar jika atom pusatnya tidak mempunyai PEB. Dapat kita lihat pada contoh CH4 dan CO2. Kita lihat struktur Lewis dari CH4. Atom pusatnya adalah karbon, C, ya. Maka jika kita perhatikan, dia tidak lagi memiliki PEB, ya, tidak memiliki PEB karena semua elektron yang dimiliki oleh karbon telah dipergunakan oleh atom hidrogen membentuk ikatan, membentuk PEI, sehingga atom C di sini tidak lagi memiliki PEB, ya, pasangan elektron bebas, maka disebut dengan ikatan kovalen nonpolar. Begitu juga dengan CO2, ya, atom pusatnya adalah C. Kita perhatikan atom C-nya tidak lagi memiliki PEB karena 4 elektronnya sudah dipergunakan oleh O, diambil 2 dari O yang di kiri kemudian ke O yang di kanan, sehingga atom pusatnya karbon ini tidak lagi memiliki PEB atau disebut PEB-nya sama dengan 0. Baiklah, kita simpulkan. Senyawa polar antara lain HCl dan BRF. Itu senyawa polar karena selisih keelektronegatifannya. Kemudian H2O dengan NH3 disebut senyawa polar karena atom pusatnya mempunyai PEB. Untuk senyawa nonpolar, H2 dan Cl2 disebut nonpolar karena selisih keelektronegatifannya sama dengan 0. Kemudian untuk CH4 dan CO2 adalah senyawa nonpolar karena atom pusatnya tidak mempunyai PEB. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat.